Halo semuanya, selamat datang di FKIP Talk, program kerja dari Departemen Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dari BEM FKIP ULM. Jadi, untuk kali ini kita akan membahas isu-isu yang sering kita lihat, namun tidak selalu kita pahami. Oleh karena itu, perkenalkan sebelumnya saya Gaida yang akan memandu diskusi kita pada hari ini. Nah, hari ini kita didampingi oleh dua narasumber nih yang akan mendampingi kita diskusi pada hari ini. Baik, untuk yang pertama dipersilahkan Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dea dari Himpunan Mahasiswa Bimbingan Konseling FKIP ULM. Oke, perkenalkan nama saya Nesrina dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Jurusan Khusus. Oke, jadi ada mahasiswa dari bimbingan konseling dan pendidikan khusus. Baik. Nah, boleh diceritakan dulu Kak sebelumnya kesibukan Kakak apa? Setelah itu akhir-akhir ini ngapain aja sih dari Kakak boleh? Oke, untuk saya sendiri, dari aku sendiri untuk kesibukannya saat ini tuh cuma di Hima aja Kak. Jadi nggak pernah ke mana-mana kayak dari ke BEM atau ke yang lain gitu. Cukup di lingkup jurusan aja. Nah, boleh tuh nanti semester nanti dicoba ke BEM FKIP. Promosi. Selanjutnya boleh Kak. Kayak kalau aku karena udah semester 6, jadi di sini kalau semester ini tuh di BK lagi sibuk-sibuknya nyusun proposal, sempro. Jadi sibuk ngafe buat nyusun proposal. Pasti BK relate di sini. Oke. Jadi satu yang sibuk sempro dan satu masih sibuk dengan organisasi dan perkuliahannya. Oke, nah hari ini kita membahas tentang isu perempuan, di mana ini merupakan isu yang sangat sensitif, yaitu tentang pelecehan, seperti itu yang marak-maraknya terjadi akhir-akhir ini. Nah mungkin kita akan berbagi ke kakak-kakak yang di samping aku kali ini, dan sebelumnya nih Kak, kakak tahu nggak isu-isu tentang pelecehan yang ada di sosial media misalkan? Kita kan biasanya pelecehan ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Ada yang misalkan lewat chat, karena akhir-akhir ini juga marak kan Kak. Nah menurut kakak bagaimana nih pandangannya dari kakak, terutama dari bimbingan konseling? Tentang pelecehan itu. Iya, betul. Sekarang kan lagi viral tuh berita pelecehan verbal sih lebih tepatnya di chat yang lagi viral di UI itu kan. Nah, kalau dari pandangan aku tentang pelecehan pastinya kan itu tuh jadi hal yang sebenarnya udah umum, orang tuh tahu pelecehan tuh salah, tapi mereka tuh masih belum ngerti ternyata bentuk-bentuk pelecehan tuh luas, nggak cuma secara dengan memegang itu tuh masuk ke pelecehan, nggak cuma itu kan, dari mereka menjustifikasi tubuh seseorang aja udah termasuk pelecehan. Jadi menurut aku kayak pelecehan tuh hal yang sensitif dan semua orang tuh harus ngerti kalau bentuk pelecehan itu tuh bisa hal sederhana kayak gitu. Oh. Dari kakaknya bagaimana? Dari pandangan aku ya, untuk masalah isu pelecehan ini karena sudah sering terlihat, apalagi dengan maraknya yang kemarin itu, bahkan untuk dilihat pun para pelaku tuh menganggap bahwa pelecehan tuh hal yang remeh gitu. Jadi mereka tuh seolah-olah apa yang mereka lakukan tuh ya udah gitu. Nah, jadi kayak untuk menanggapinya tuh agak sedikit takut ya, karena walaupun di lingkungan kita ada yang pernah, ada yang enggak, jadi takutnya malah berimbas ke kita sendiri gitu. Oke. Nah dari segi psikologisnya nih mungkin Kak, kita membicarakan tentang korban ya Kak. Biasanya ada korban yang misalkan takut berbicara nih. Biasanya dari bimbingan konseling ada nggak sih kayak buat menanggulangi korban yang sulit untuk berbicara tentang pelecehan itu? Gimana cara korban bisa berbicara gitu? Iya, betul. Kalau dari bimbingan konseling biasanya pastinya kan korban tuh alasan mereka takut untuk berbicara karena mereka merasa sendiri atau malu karena mereka menerima pelecehan tersebut. Nah, kita sebagai kalau misal guru BK nih di sekolah, kita harus mendampingi korban dan memposisikan korban itu sebagai korban lah yang tidak bersalah. Kan biasa mereka kayak, oh aku nih jijik, kotor gitu. Nah harusnya sebagai guru BK kita tuh tidak menjudge mereka dan mendampingi mereka lah kalau misalnya ya kamu korban, kamu tidak bersalah kayak gitu. Kamu tidak ada yang mau kan untuk dilecehkan. Nah,
bikin mereka merasa oh iya aku korban, aku tidak bersalah dan aku tidak kotor kayak gitu. Jadi melakukan pendampingan lah. Oke. Mungkin kita sekarang ke pihak pelaku. Biasanya pelaku kan yang memang enggak tahu menahu ya tentang pelecehan ini, kayak ya sudah ya juga kayak gitu, nah aku nggak bersalah. Kira-kira dari kalian ada nggak kayak pernah mendapati kayak pelaku yang seperti itu atau bagaimana? Jadi kakak. Kalau dari aku sering sih menemui pelaku yang masih berkeliaran bebas dan tidak merasa bersalah, walaupun bahkan setelah diberi sanksi. Nah itu tuh biasanya aku coba tarik kan, kayak aku orangnya observasi banget tuh orangnya. Jadi kayak aku mikir kok dia bisa bertingkah seperti biasa aja, padahal dia setelah melakukan pelecehan gitu loh, kayak habis melakukan pelecehan. Padahal dia udah dapat sanksi sosial, terus juga dapat sanksi dari pihak yang memang berhak memberikan saksi, kayak misalnya dosen atau guru misalnya kalau di sekolah. Nah, kalau aku setelah aku pikir-pikir ternyata itu tuh terjadi karena lingkungan dia itu menormalisasi pelecehan tersebut, kayak misalnya jokes pelecehan yang dibalut sama candaan. Kayak sekarang nih biasa kan kalau misalnya orang menjadikan alat vital sebagai imbuhan dari kata-kata kayak dari kayak bahasa Iya, benar. Bahasa kasar, bahasa kasar. habis ngomong biasa dipakai ada akhiran. Akhirannya. Itu tuh udah biasa, terus kayak menjadikan tubuh seseorang tuh buat dia review di tongkrongannya, jadi kayak pembahasan oh itu tuh udah biasa buat tongkrongan kami kalau di jam segini emang pembahasannya kayak gitu. Nah itu tuh berawal dari pembahasan tongkrongan yang dia normalisasikan dan dia tuh jadi berimpact ke kehidupan sehari-harinya yang dia normalisasikan itu. Nah, benar. Menarik banget nih kata Kak Dea dengan Kak Isrina. Isrina. Ya. Betul. Nah, kira-kira kan banyak nih yang memang seperti itu yang menormalisasikan. Menurut kakak nih, kenapa itu tuh masih sering terjadi gitu loh? Kenapa hal tersebut dinormalisasi? Kenapa masih terjadi? Oke, itu boleh disampaikan. Kakak dulu. Kakak dulu, boleh. Kalau dari aku kurangnya kesadaran itu tadi bentuk-bentuk dari pelecehan. Mereka tuh masih nggak mau memahami kalau itu tuh termasuk dari bentuk pelecehan. Kalau kita tegur mereka akan kayak merasa nggak kok ini bukan pelecehan karena aku nggak menyentuh korban secara langsung, dan itu tuh emang udah jadi kebiasaan kan. Nah, menurut aku kalau di posisi seperti itu kita sebagai orang yang berada di sekitar mereka harusnya bereaksi tidak nyaman. Kita jangan ikut tertawa atau kayak menanggapi dengan biasa, karena kalau mereka seperti itu terus kita biarkan, itu tuh akan jadi habit dan ya itu jadi normal di masyarakat gitu loh. Itu sih. Menurut kakak nih, kenapa masih sering terjadi hal seperti itu di lingkungan kita? Mungkin dari aku sendiri ya sama seperti Kak Dea tadi, karena kebanyakan orang memang masih menormalisasi hal seperti itu. Kebanyakan orang merasa kayak hal tersebut tuh kayak ya udah, emang kenapa sih gitu. Nah, padahal nyatanya kita sebagai mahasiswa yang melihat secara langsung itu kan kayak seolah-olah kayak kamu tuh kayak berlebihan banget gitu loh. Jangan kayak Baperan. iya baperan kayak. Tapi kalau dari aku ya mengenai itu tuh kayak kita sebagai pendengar masalah itu, pertama kita bisa memberikan arahan gitu, tapi walaupun dia nyatanya bebal untuk dibilangi gitu. Nah, tapi kalau seandainya dia memang masih lebih baik kita yang menjauh daripada kita yang berimbas ke dalamnya tersebut. Iya, langsung cut off gitu. Baik. Nah, selanjutnya nih Kak, ada juga kasus yang misalkan nih ada senior yang lebih tua lah dari kita, yang mungkin jabatannya lebih tinggi dari kita, dan biasanya ada dari beberapa oknum yang memanfaatkan hal tersebut menjadi suatu bahan pelecehan untuk adik-adik tingkatnya. Menurut kakak bagaimana untuk hal tersebut? Mulai dari Kak Nisrina. Mungkin dariku ya untuk mengenai oknum dari senioritas, kebanyakan dari oknum senioritas itu merasa bahwa dia tuh memiliki jabatan tinggi dan setelah melakukan pelecehan dia bisa membungkam korban tersebut, betul. Dan merasa seolah-olah aku setelah melecehkan kamu diam aja ya gitu ya, jangan kamu sebarin kemana-mana karena takutnya jabatanku yang diturunkan gitu lah. Dan kebanyakan dari oknum yang senioritas
walaupun dari kakak tingkat ataupun dosen, itu kebanyakan mereka malah membuat korban ini merasa takut dengan untuk adanya mengungkapkan apa yang mereka rasakan gitu. Kalau dari aku menanggapi kasus senioritas yang seperti itu, menurut aku tuh senior yang tidak pantas untuk dikatakan senior, karena seharusnya kan senior itu orang yang berpengalaman lebih kan, harusnya dia memberikan contoh yang baik untuk adik-adiknya atau kayak junior-juniornya. Jadi kalau emang dia sudah berperilaku seperti itu, aku tidak akan menganggap dia sebagai panutan atau senior lagi sih. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih Kak, kita sebagai perempuan ya, yang tentunya banyak nih teman-teman kita yang mungkin merasa dilecehkan atau baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Kakak nih sebagai seorang perempuan yang mungkin banyak mendengar akan hal tersebut, menurut Kakak tanggapan Kakak sendiri bagaimana? Sebagai seorang perempuan. Kebanyakan perempuan yang menjadi korban tuh rata-rata kayak apa ya, sudah merasa tertutup tapi merasa dilecehkan gitu ya. Nah, perempuan memang sering terjaga dengan adanya pakaian mereka, tapi nyatanya mereka sudah berusaha untuk menutup, tapi kebanyakan bahwa dari pelakulah yang merasa hawa nafsu mereka yang bisa terkontrol. Iya, berlebihan lah. Jadi walaupun perempuan ini sudah merasa tertutup, jadi kayak aku merasa diam, kayak gak bisa dikontrol lagi, jadi merasa diam, kayak kayak udahlah gitu, nah merasa pasrah gitu. Nah, baik nih Kak. Kebetulan karena kita di sini kan FKIP Talk, karena kita sama-sama berbicara. Di sini aku mau tahu nih, kira-kira Kakak ada nggak kayak cerita-cerita gitu loh tentang pelecehan seksual atau perempuan yang misalkan diintimidasi seperti itu. Boleh dari Kakak deh ya. Aku pernah menemukan kasus di luar lah intinya. Korban ini tuh dilecehkan, dia tuh sebenarnya gini loh, dia lagi ngobrol biasa, tapi teman bicaranya itu merujuk ke hal sensitif, padahal nggak ada konteks untuk dia merujuk ke situ lah. Nah, tapi aku lihat dari gerak-gerik temanku yang cewek ini, dia tuh nggak nyaman sama pembahasan itu, tapi dia tuh tidak bisa berbuat apa-apa lah, karena kalau dia ngomong pun pasti pelaku akan bilang kayak bercanda aja, jangan baperan gitu loh. Nah, aku di situ juga waktu itu bingung juga sih mau berperilaku seperti apa, tapi sekarang aku tahu aku harus kayak gimana kalau dihadapkan dengan situasi tersebut. Harusnya kita kayak bereaksi tidak nyaman, kita tunjukkan aja kalau kita tidak nyaman dan kita tegur pelakunya agar dia tidak menormalisasi lagi perbuatan pelecehan tersebut, walaupun cuma sekedar kata-kata aja. Itu sih. Kalau dari Kakak di mana? Misalkan dari TikTok gitu loh. Kayak misalnya dari luar, ada cerita nggak? Kalau dari luar sih Kak, pernah lihat kayak untuk masalah pelecehan ini, kayak dari isi chat itu kan biasanya terlalu mengarah hal ke situ kan Kak. Biasanya kita kalau chatan tuh kan pasti awalnya kayak oke lah biasa, tapi biasanya di pertengahan tuh kayak langsung berkata bahwa hal tersebut, dan setelah kita melihat tuh kayak harusnya kita tuh nggak seperti itu gitu loh. Jadi setelah melihat dari situ tuh kayak mungkin kita bisa langsung kayak kamu jangan gitu loh, nggak boleh, itu kan katanya terlalu sensitif gitu loh. Tapi kebanyakan pelaku merasa memberikan kayak enggak loh, ini biasa aja, ini cuma bercanda gitu loh. Tapi setelah dilihat-lihat kayak lebih baik kita langsung meng-cut off aja gitu, jangan terlalu diteruskan lagi. Oke, nah kita nih sebagai perempuan ya, karena kita di sini bicara perempuan, kita merupakan makhluk yang ibaratnya agak sensitif lah hati kita gitu loh. Nah, menurut Kakak sebagai seorang perempuan nih, di mana perempuan lebih mayoritas untuk dilecehkan, bagaimana tanggapan Kakak sebagai seorang perempuan? Tanggapan aku kalau terhadap korban AI, aku jujur sedih sih, karena aku tahu juga posisi korban. Aku nggak bisa menjudge kenapa sih dia diam aja, kenapa dia nggak lapor, kayak memilih memendam. Nah, karena kan di posisi itu kita pasti linglung dan berusaha mencerna kenapa kita bisa mengalami pelecehan tersebut. Jadi pastinya perasaan aku tuh sedih dan merasa bersalah juga, kenapa
kasus pelecehan itu masih marak terjadi di zaman sekarang yang padahal sudah zamannya teknologi kayak gitu loh, harusnya manusia pun semakin maju juga cara berpikirnya. Oke, dari kakak sebagai seorang perempuan, bagaimana tanggapannya untuk hal ini? Untuk tanggapan ini kayak merasa agak kecewa ya melihat banyak pelaku yang kadang masih berkeliaran atau kadang pelaku masih menormalisasi hal itu, bahkan dari lingkungannya pun memberikan hal itu tuh kayak ya udah biasa aja gitu. Tapi kita sebagai perempuan ya kayak melihat hal itu tuh kita sebaiknya gak usah lah kita langsung terjerumus ke hal itu. Jadi kalaupun melihat, kalaupun ada teman yang seperti itu, kita lebih baik kita jauhi secara langsung daripada kita berkelanjutan gitu. Oke, baik. Nah, karena kita di sini kedatangan Ormawa dari bimbingan konseling dan PKH, mungkin dari Ormawanya apakah ada tanggapan gitu loh tentang pelecehan seperti ini? Mungkin dari sudut pandang Ormawa, apakah ada pesan-pesan seperti itu? Mungkin dari Ormawa kami ya, untuk melihat hal-hal yang seperti itu kami bisa menanggapi, kami bisa membuka forum untuk kepada korban. Apabila korban untuk diam, jadi kami membuka forum, lalu kami memberikan ke jurusan, lalu bisa atau ke bagian fakultas, memberikan arah yang sekiranya korban ini merasa bahwa dia tuh perlu gitu untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Nah, dari situ kita juga bisa kayak membersamai si korban agar korban ini tidak terpaku merasa kayak aku ini udah dilecehkan, jadi takutnya merasa ada hal-hal yang nggak biasa gitu. Dari kakak? Kalau dari Himbikons pastinya siap untuk mendampingi agar korban tidak merasa sendiri dulu sih yang pastinya, terus juga membantu korban untuk melaporkan atau memberi sanksi jerak kepada pelaku. Jadi jangan pernah takut untuk menghubungi atau datang ke Himbikons kalau kalian mengalami pelecehan atau apapun itu, karena kami punya juga linknya, link hearing namanya. Nah, di situ bebas sih, nggak cuma tentang pelecehan, misal ada kendala apapun bisa ngisi ke situ juga. Jadi pastinya Himbikons itu jembatan kan antara mahasiswa dengan jurusan atau kayak pokoknya Himbikons itu hadir untuk mahasiswa pastinya. Nah, panjang nih pembicaraan kita pada hari ini. Nah, mungkin itu saja dari narasumber-narasumber kita yang hebat dari Himbikons dan PKH. Mungkin kalau kalian ada merasakan nih hal-hal yang seperti ini, yang mungkin tidak bisa diungkapkan secara langsung, kalian bisa mengisi link pengaduan di bawah ini. Jadi kalian tidak merasa sendiri. Oke, untuk podcast kali ini saya akhiri, saya pamit undur diri. Terima kasih.